8 sunnah yang dianjurkan ketika hendak memasuki kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanu ziyaratil Madinah al-Munawwarah. Yang pertama, al-igtisalu lidukhuliha kama kata. Dianjurkan untuk mandi ketika memasukinya. Hal ini sebagaimana disunahkan pula mandi ketika memasuki kota Makkah. Yang kedua, as-salatu fil masjidin nabawiyyi arba'ina fardhan. Dianjurkan untuk melaksanakan solat arba'in atau solat 40 kali, yaitu solat fardu. Hal ini sebagaimana didasarkan pada hadis yang menyatakan, man shalla fi masjidi hadza arba'ina salatan. Barang siapa yang solat di masjidku ini sebanyak 40 kali, maksudnya adalah solat fardu, la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atum minan nar. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan, maksudnya itu dilakukan secara berturut-turut, maka dia akan terbebas. Dia tercatat sebagai orang yang bebas dari api neraka, wa najatum minal adab, dan terbebas dari adab, wa bari'a minan nifaq, dan akan bebas dari fitnah-fitnah munafik atau perbuatan-perbuatan nifak. Mutawalian, yaitu berturut-turut, artinya tidak terputus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus sampai sebanyak 40 kali atau butuh 8 hari. Karena kalau satu hari itu tercatat sebanyak 5 kali, berarti butuh 8 hari untuk mencapai 40 kali. Wa qala ba'duhum, sebagian di antara ulama mengatakan walau qada'an fi waqtin wahidin, meskipun itu adalah sholat qadha dalam satu waktu. Katakanlah misalnya dia punya hutang sholat sebanyak 40 kali, atau dia tidak pernah sholat sebanyak 8 hari, maka itu ketika dia qadha sebanyak 40 kali dalam satu waktu, maka dia termasuk orang yang telah melaksanakan sholat arba'in. Yang ketiga, al-iktsaru minal ibadati. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah fi raudhatis syarifah, yaitu di taman raudah yang mulia. Taman raudah itu adalah sebagaimana dalam hadis yang menyatakan ma baina baiti wa mimbari, tempat di antara rumahku dan mimbarku ini raudhatun mir riyadil jannah. Inilah taman dari taman-taman surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang keempat, ziyaratu masjid Quba wassalatu fihi, berziarah ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya. Jadi Masjid Quba ini adalah salah satu masjid yang pertama kali, ya, termasuk masjid yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah SAW sebelum Masjid Nabawi. Wa huwa al-masjidul maqsudu fi qawlihi ta'ala. Jadi masjid inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa, dan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan min awwali yaumin, sejak hari pertama, ahaqqu an taquma fihi, maka lebih layak untuk engkau salat di dalamnya. Surat At-Taubah ayat 108. Wassalatu fihi, dan salat di Masjid Quba itu bi ajri umratin, ini setara dengan pahala umrah. Karena ada hadis yang menyatakan man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, maksudnya berwudu, tsumma ata masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan, kemudian ia salat di dalamnya sebanyak 1 kali atau salat sunnah 2 rakaat, kana lahu ka ajri umratin, maka dia memperoleh pahala seperti pahala umrah. Yang kelima, ziyaratu maqbarati Baqi'il Gharqad. Yang kelima, berziarah ke makam Baqi' al-Gharqad. Jadi makam Baqi' al-Gharqad ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah makam yang pertama kali dibangun di muka bumi. Dan di situ ada banyak dari para sahabat, ada sekitar puluhan ribu sahabat yang dimakamkan di situ. Dan kelak mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makam itu sebanyak 70.000 yang akan masuk ke surga tanpa hisab. Karena ada hadis dari Ummu Qais yang menyatakan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau melihat kuburan ini?
atau tidakkah engkau melihat kuburan ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan dari kubur tersebut sebanyak 70.000 orang pada hari kiamat dengan wajah bulan seperti bulan purnama. Mereka ini akan masuk ke surga tanpa hisab. Yang keenam, ziaratu Jabali Uhud wa kubur syuhada. Kemudian berziarah ke Bukit Uhud dan kuburnya para syuhada. Yang ketujuh, ziyaratu baqiyatul masajid al-maqdurah wal amakinil athariyah. Itu berziarah ke beberapa masjid-masjid yang berpengaruh di beberapa tempat. Artinya sisa dari Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Yang kedelapan, al-iksar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di kota Madinah. Jadi ini 8 sunnah yang dianjurkan ketika memasuki kota Madinah. Wallahu a'lam.